Oke guys, kita akan bahas pelatihan ujian ya. Ini soal UAS dari AKL 1 tahun 2020-2021. Ya, intinya ini soal AKL tahun kemarin ya. Soal pertama tentang kombinasi bisnis merger 100% ya. Nah, ini masih berkaitan dengan bab satunya juga. Nah, intinya adalah dalam kombinasi bisnis atau yang kita istilahkan dengan merger, nah kita ada bermacam-macam ya, ada yang dari 0 sampai 20, kemudian 20 sampai 50, di atas 50, dan juga yang terakhir ada 100%. Nah, untuk yang merger 100% tentunya dilakukan dengan metode konsolidasi ya. Kalau untuk di atas 50 dengan konsolidasi bisa 3, konsolidasi bisa, cost method bisa, kemudian fair value juga bisa ya. Nah, kemudian kalau antara 20 sampai 50 itu dengan ekuitas ya, kemudian di bawah 20 dengan fair value ya, FVTPL atau FVOC. Nah, intinya adalah sekarang kita akan bahas yang ini konsolidasi 100% ya. Pertama, di sini kita lihat PT Puri bergerak di bidang restoran 100% sahamnya, 80.000, parnya adalah 10.000 dimiliki oleh Budi. Sementara itu PT Sari, nah ingat ya, di sini kuncinya adalah kalau depannya P sama S udah pasti itu parent and subsidiary gitu ya. Nah, berarti embel-embel yang lainnya kalian cuma menghias doang gitu. Nah, sekarang kita baca. Kemudian 100% PT Sari, 100% sahamnya dimiliki oleh PT Tari. Nah, jadi pemilik si PT Sari ini PT Tari ya. 40.000 dengan saham PT Sari, kemudian partnya adalah 10.000. Kemudian PT Tari sendiri dimiliki 100% oleh keluarga Susi. Nah, jadi ini bertingkat-tingkat kepemilikannya ya. Tapi kita akan perhatikan bahwa yang intinya apa gitu, nanti kita akan lihat. Untuk memperbesar usahanya, PT Puri berminat membeli 100% PT Sari dan menggabungkannya ke PT Puri. Nah, dan PT Tari pun sepakat untuk melepas usahanya pada PT Sari kepada PT Puri. Akuisisi PT Sari oleh PT Puri, nah ingat ya, P dan S lagi, ini pasti terjadi pada tanggal 1 Juli 2019. Setelah 100% saham PT Sari dimiliki oleh PT Puri, PT Sari kemudian dibubarkan. Nah, teman-teman semua, nah di sini ini mungkin jelimet ya, bla 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 banyak gitu. Tapi intinya kalian cuma memperhatikan ke depannya P sama S aja gitu. Jadi yang P itu parent, S itu pasti subsidiary. Nah, kalau AKL kayak gitu ya. Nah, kalau nanti bentuknya bisa dikembangkan lagi, ini nanti kita akan gabungkan gitu ya dengan PSAK 16 ya, dengan aset tetap. Nah, itu tipis-tipis tuh bedanya biasanya ya. Jadi nanti kita akan identifikasi bisnis atau bukan. Nah, jadi kalian harus mengidentifikasi bisnis atau bukannya dulu. Itu kalau saya bikin soal mungkin ya, pengembangan soalnya bisa ke arah sana ya. Oke, jadi kemudian PT Puri memperoleh 100% kepemilikan PT Sari dari PT Tari dengan membayar. Nah, ini ya. Jadi kalian perhatikan tanggalnya kapan? 1 Juli. Nah, kita masukkan frameworknya PSAK 22. Ini adalah kombinasi bisnis ya. Nah, taunya dari mana Pak? Bisnis yang dibeli ya. Nah, kalau di sini berarti adalah bisnisnya PT Sari dibeli oleh PT Puri gitu ya. Nah, kemudian kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah, makasih Teteh, udah dibawain teh nih ya. Kemudian mana deh bedanya? Hilap orang, oh iya, berarti 100% kepemilikan. Intinya adalah kalau kita apakah ini konteksnya PSAK 22? Ya udah pasti ya. Demikian ya. Kalau AKL udah pasti ya, pasti kalau nggak PSAK 22, 15 dan kawan-kawan. Nah, bisnis yang kita identifikasi, apakah dia bisnis? Ya, betul bisnis. Satu perusahaan kita beli ya. Ciri-ciri kita membeli satu bisnis adalah adanya aset dan liabilities yang kita beli juga. Nah, gitu ya. Nah, dan ini kalau kita akumulasikan namanya net asset ya, seperti itu. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya adalah bahwa framework PSAK 22 berlaku, maka pertama tentukan siapa acquirer-nya ya, siapa yang membelinya. Yang membeli udah pasti yang depannya P ya, Puri gitu.
Kemudian yang kedua, kapan tanggal dilakukan pembeliannya? 1 Juli 1719 ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengakuan aset and liability-nya dari si subsidiary. Keempat, kenali kalau adanya goodwill. Nah, udah 4 langkah itu aja kalau berdasarkan framework-nya PSAK 22 ya. Nah, di sini kita pada nomor 2 dulu deh. Di sini kok 1 Juli, Pak? Bukannya 1 Januari, berarti pembelian tengah tahun. Hati-hati, gitu ya. Di sini ini multi tafsir sebetulnya soal ini ya. Kalau cuman di sini mengadopsi dari soal kasus 7 ya di buku Workvia Pak Agung. Cuman kalau saya boleh menginterpretasikan, ya interpretasi pertama adalah bahwa laporan keuangannya itu dimulai per tanggal 1 Juli dan berakhir tanggal 30 Juni. Nah, itu untuk menyederhanakan masalah ya. Ya, jadi kita anggap bahwa awal tahunnya adalah 1 Juli, gitu ya. Nah, itu jadi saya asumsikan demikian. Ya. Kemudian yang asumsi kedua bisa juga kita awal tahunnya adalah 1 Januari 2019. Berarti ini beli di tengah tahun. Ya. Nah, dan ketika beli di tengah tahun, maka pada tanggal 1 Juli laporannya adalah demikian. Ya. Nah, bisa juga kayak gitu. Ya, bisa juga kayak gitu. Ini mungkin menggunakan laporan semesteran ya, atau laporan triwulan 2. Nah, bisa kayak gitu. Cuman, saya pengen yang gampang-gampang aja deh. Di akuntansi itu semakin mudah, malah yang benar itu yang kita semakin mudah dan tidak ribet gitu ya. Semakin rumit, kemungkinan besar salahnya juga banyak ya. Sehingga saya asumsikan bahwa ini dibeli sejak awal tahun, di mana awal tahunnya adalah 1 Juli. Berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2020. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, dari sini apa imbalan yang dibelikan? Nah, ada di paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua ya dia membayar uang tunai 450 juta, kemudian dia menyerahkan tanah ya, harga perolehannya 100 juta, nilai wajarnya 240 juta. Nah, artinya apa? Imbalan itu apa yang dikeluarkan dari asetnya si PT Puri gitu ya sebagai pembeli. Nah, yang dikeluarkan pertama tanah, cash. Nah, yang kedua non cash transaction berupa tanah ya. Nah, karena tanah, maka ini ke PSAK 16 gitu ya, bahwa kenapa ini Pak, ya berarti harus dilihat dulu ada pengakuan gain or loss gitu ya. Nah, jadi karena yang dicatat di buku itu adalah 100 juta, sedangkan nilai wajarnya ada 240 juta, maka nanti akan ada gain ya, seperti itu. Nah, dan tidak melakukan revaluasi, artinya apa? Artinya tetap cost at historical cost gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi ini yang pertama duit, yang kedua tanah, yang ketiga adalah saham, ya saham pendiri. Waduh, saham pendiri. Oke, nah ini kalau di PPH itu beda ya antara saham pendiri dan saham non pendiri. Nanti kalau saham pendiri kena PPH final 0,1% dan tambahan 0,5%. Minum teh dulu cuy. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman semua yang perlu diperhatikan adalah, oke, berarti berapa? Berarti 12.000 lembar ya. Kemudian 12.000 lembar teh udah 100% kepemilikan ya. Nah, Pak, kok di sini 80.000, Pak? Ini namanya saham portepel ya. Ingat lagi ke ke pelajaran AKM ya, portepel. Portepel itu adalah saham yang memang dia diotorisasi ya. Tapi yang diterbitkan yang nggak semua, yang diterbitkan hanya 12.000, mana sih tadi teh? 12.000 lembar ya. Nah, dan di sini berarti kepemilikan itu 100% dihitung dari 12.000 lembar ini. Nilai wajar sahamnya adalah 25.000. Nah, ada akuisisi. Nah, artinya ini yang pertama tunai 450 juta ditambah dengan 240 juta ya imbalannya ya, jadi 450 tunai, kemudian tambah land 240, kemudian baru ditambah dengan saham 12 dikali 25 ya. Nah, sekitar 300 seperti tidak salah ya. Oke, nah ini semua adalah imbalannya. Totalnya berapa? Silakan ditambahkan. Nah, terus ada biaya tambahan yang dikeluarkan. Pertama, acquisition cost 6 juta. Nah, ini kita perlakukan sebagai investment expense gitu ya. Nah, dan kedua adalah biaya penerbitan saham. Karena kita menerbitkan saham, maka ada underwriting fee. Nah, underwriting fee perlakuannya sebagaimana PSK 53 bahwasanya dia itu merupakan pengurang dari si share premium ya. Nah, dikapitalisasikan kepada si saham yang diterbitkannya. Nah, cara mengkapitalisasikannya adalah dengan mengurangi share premiumnya ya.
Nah, terus setelah seluruh saham dibeli, PT Sari langsung dibubarkan, ya merger berarti ya kalau kayak gini konteksnya. Berarti kan merger itu adalah apa? A plus B menjadi yang dibelikan B, B-nya hilang menjadi A, ya. Nah, kayak gitu. Nah, seluruh aset dan liabilitas PT Sari digabungkan ke PT Puri. Oke. Nah, selisih nilai investasi dari PT Puri atas aset neto diidentifikasikan sebagai perbedaan nilai wajar. Oke, nah, nah, ini baru informasi tambahannya ya. Jadi informasi tambahannya seperti ini. Ada dua ya, PT Puri dan PT Sari, dan ada dua juga book value sama fair value ya. Dan di sini informasi juga ada dua untuk Sari, book value dan fair value. Nah ingat Pak, ini pengecoh ya, ini bagus soalnya, Masya Allah. Pertama, tapi ini masih sangat padat dan juga soal yang keren ya menurut saya ya. Jadi tidak apa ya insya Allah multitafsirnya ada tapi nggak begitu dikit, nggak begitu banyak lah. Nah enaknya AKL itu seperti ini ya. Jadi mudah dipahami insya Allah ya dengan logik. Nah sekarang asal konsepnya kita udah matang. Oke sekarang, nah untuk PT Puri ini kan sebagai parents-nya. Nah maka ingat konsepnya adalah dia tidak melakukan fair value accounting. Berarti dia yang dicatat hanyalah yang book value-nya. Kecuali dia melakukan fair value accounting, maka kita bisa yang ini, gitu ya. Nah, tapi kalau PT Sari udah pasti apa namanya kita akan memasukkan nilai fair value-nya, gitu ya. Karena kenapa? Ingat PSAK 22 lagi. PSAK 22 ada dua yang diizinkan adalah metode purchase method ya. Bukan pooling of interest ya. Kalau pooling of interest melanggar PSAK 22. Karena kenapa? Yang dicatat adalah book value. Sedangkan PSAK 22 berkata, lu kalau mau beli entitas bisnis, lu catatnya pakai purchase method, cuy, gitu, cuy, cuan maksudnya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalau di soal di sini tadi dibilangin bahwa dia tidak melakukan revaluasi, ya. Nah, berarti kalau dia tidak melakukan revaluasi yang dicatat ya si ini aja, ya, yang book value. Nah, nanti kalau kata-katanya saya ubah, misalkan ya, dia melakukan revaluasi gitu ya terhadap si tanahnya. Nah, maka yang dicatat nanti ya yang fair value-nya. Cuman kan nanti ini hilang. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi fair value accounting itu bisa diterapkan pada satu kelas dari aset ya. Tidak semua dari aset itu direvaluasi, tapi hanya kelas tertentu, misalnya PPS saja atau yang lain gitu ya. Nah, semuanya lebih bagus gitu, cuman mahal biayanya. Oke. Nah, oke, jadi fair value accounting tergantung di soal. Kalau di soal diberitahukan bahwa yang di fair value adalah CAR, kemudian inventory nanti ada dikaitkan lagi gitu ya dengan si LCNRV gitu ya. Misalkan LCNRV bahwa NRV-nya adalah yang sekian, nah maka yang dipakai yang mana yang lebih rendah antara cost dan NRV gitu ya. Nah, lain juga direvaluasi ini ke PSAK 16 gitu ya. Kemudian LCNRV di PSAK 14. Aduh, saya kok jadi apal ya. Kemudian equipment juga misalkan direvaluasi. Nah, akun payable nggak direvaluasi, notes payable dicatat dengan PSAK 71 misalkan ya. Nah, ya fair value juga. Nah, kayak gitu semua. Nah, itu bisa nanti dimodifikasi seperti itu tergantung dari info dari yang diberikan dari soal. Nah, kalau kayak gitu maka kalian harus hati-hati. Mana yang dicatat based on historical, misalkan AR itu historical cost ya. AR itu kan dicatat berdasarkan NRV ya, karena dia masuk di PS171 ya. Nah, maka ya udah kamu harus tahu ini nilai yang dicatat di sini apakah nilai sudah murni atau net dari NRV-nya atau belum. Kalau udah maka ya pakai book value. Tapi kalau belum maka dilihat lagi NRV-nya berapa gitu ya. Yaitu yang fair value-nya gitu ya. Net realizable value, maaf ya kalau ini apa namanya untuk yang si AR ini ya. Jadi setelah dikurangi allowance dan sebagainya ya. Nah, tapi basically dia itu adalah book value atau historical cost ya. Nah, misalkan gitu seperti itu, nanti berarti kalian harus satu persatu dianalisis akunnya. Gitu ya. Kebetulan ini sangat simpel ya. Jadi tidak pakai nilai wajar, jadi langsung aja jebret semuanya di book value. Nah, kecuali di soal menginformasikan lain nanti satu persatu dianalisis. Nah, gitu ya cara menganalisisnya. Nah, kalau untuk PT Sari udah jelas yang fair value accounting ya. Nah, oke, dari sini ini sudah selesai analisis dari soalnya ya. Oh, ada deh. Oh, di bawahnya. Selisih nilai investasi di sebagai nilai wajar bla bla bla. Jika masih ada sisa dialokasikan sebagai goodwill atau bergain purchase ya. Nah, oke, ada 5 pertanyaan ya.
Oke, nah dari sini kita akan jawab sesuai dengan pertanyaannya dong, ya. Jadi jangan langsung sotoy bikin net asetnya berapa ya, entar aja tergantung dari pertanyaannya ditanya atau enggak, walaupun pasti nanti dihitung juga. Nah, pertama investment cost ya. Ya oke, yang pertama berarti kita harus identifikasi investment cost ya. Tadi ya, investment cost itu nilai imbalan yang kita berikan kepada si apa namanya pemilik PT Sari, yaitu PT Tari ya. Nah, apa aja? Pertama tunai ya, cash. Tadi berapa? 450 juta yang ini ya. Kemudian yang kedua land. Nah, land ini ingat fair value-nya 240 juta ya, cost-nya 100 juta. Kemudian yang ketiga adalah saham biasa ya. Saham biasanya adalah 12.000 dikali dengan 25.000 untuk market value-nya. Nah, hasilnya adalah 300 juta. Total cost-nya adalah 990 juta, cuy. Nah, ya udah, kalau kayak gitu gimana? Ya udah, kita tinggal pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama selesai ya, berarti ini 990 juta. Nomor dua sekarang, tentukan kelebihan ekses ya imbalan yang diberikan atau cost tadi dengan aset bersih yang diperoleh Partai Puri ya untuk memperoleh kepemilikan 100% kepemilikan saham di PT Sari. Nah, oke. Dari sini berarti kita harus menghitung ya excess of cost over book value and fair value. Nah, urutannya seperti biasa ya, ditaruh dulu. Nah, default-nya ya. Ini ya insya Allah goodwill gitu. Kalau default-nya adalah goodwill, maka kita taruh yang paling bawah itu adalah book value ya. Kalau ini adalah gain atau bargain purchase ya, gain on bargain purchase, maka ini juga book value di bawah ya. Nah, kalau dia goodwill ya, ya ini ada yang gain ya. Kalau dia goodwill maka fair value-nya di sini ya, di tengah. Kemudian di atasnya adalah apa? Di atasnya adalah si cost-nya. Gitu ya. Nah, kalau dia jadi excess-nya itu cost over book value gitu ya. Nah, karena dia paling cost-nya lebih tinggi dari fair value, maka dia di titik paling atas ya, di titik pertama, kedua dan ketiga ya. Nah, selisih dari fair value over book value ini namanya excess ya. Total excess-nya nomor 1 dan 3 ya. Nah, cuman ini kita perintilan dulu. Kemudian selisih dari cost terhadap fair value inilah yang namanya goodwill gitu ya. Nah, ini. Nah, totalnya dari 1 sampai 3 inilah yang namanya total excess ya. Total excess-nya adalah berapa. Nah, kayak gitu. Nah, konsepnya adalah kalau dia goodwill ini semuanya harus diamortisasi excess-nya ya, total excess-nya. Hanya saja kalau goodwill tidak diamortisasi, dia di impairment. Nah, yang diamortisasi nanti hanya eksesnya saja, gitu ya. Oke, nah sekarang itu konsepnya ya, konsepnya. Jadi nanti kita mengalokasikan si eksesnya itu. Nah, terus apa namanya? Kalau dia konsepnya bagian purchase, maka yang di tengah adalah cost, ya. Yang di tengah adalah cost. Yang di atasnya adalah fair value, ya, seperti itu. Nah, selisih totalnya itu adalah yang ini nih, ya. Totalnya itu adalah yang ini ya. Jadi ini adalah si inilah yang dinamakan dengan bargain purchase ya. Ini namanya adalah bargain purchase ya. Kemudian juga cost over book value ini ya eksesnya lagi ya, seperti itu. Excess. Nah, jadi bargain purchase inilah yang nanti akan kita akui sebagai gain ya. Nah, gitu ya maksudnya. Excess ini udah termasuk juga total excess-nya juga. Jadi total excess sama dengan excess-nya ya. Iyalah karena kan fair value-nya yang lebih tinggi daripada cost-nya. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, sekarang yang ini gimana, Pak? Yang ini ya kita lihat gitu ya. Total cost-nya adalah 990 juta ya. Kemudian ini cost-nya ya. Kemudian yang kedua adalah si net asetnya ya, book value-nya berapa? Book value-nya 820. Oh, berarti di sini book value-nya di bawah ya, book value 820. Nah, fair value-nya berapa? Fair value-nya adalah 857 ya. Oh, berarti fair value di tengah. Nah, kalau kayak ini pasti goodwill. 857 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hitung dulu Pak, 857 dari mana? 857 itu ya tinggal net aset aja. Ya, 1080 ini ya. 1080 total aset dikurang dari total apa aja nih? Saya lihat dulu ke samping. Oh ya, sampai total liabilities ini ya.
Nah, dikurang dengan si total liabilities. Ya, yang ini. Dapat deh ya 820. Tuh 820 ya. Nah, kemudian kalau dia 857 tadi sama ya, itu kan berbasis book value. Kalau ini yang berbasis fair value dikurang dengan ini sama dengan berapa? 857. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang bawah ya. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan, oh ternyata konsepnya itu seperti ini ya, cost, fair value, book value, sekian ya. Nah, inilah yang dinamakan excess ya. Inilah yang dinamakan excess ya. Ya, total excess-nya cost over book value gitu ya. Nah, excess yang yang dialokasikan kepada si fair value-nya gitu ya. Berapa porsinya? Besarnya adalah ya tinggal selisihnya 37. Nah, yang ini ya. 37 sama dengan 37. Nah, baru dari yang 857 ke 990 inilah yang dinamakan goodwill. Berapa goodwill-nya? Goodwill-nya adalah 133. Nah, total excess cost over book value-nya berapa ya? Tinggal ditambahin 133 ditambah 37 sama dengan berapa? Sama dengan 170 ya. Nah, ini ya. Nah, itu caranya ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang berarti ada goodwill kan? Ya udah kalau gitu tinggal sikat aja. Oke. Nah, kemudian di sini karena yang ditanyakan adalah jurnal pembelian awal, maka ya enak ya tinggal jurnal aja gitu, tinggal dikonversikan ke dalam jurnal. Nah, terus yang ketiga sekarang, buatlah schedule alokasi ekses yang muncul ya. Nah, oke, alokasi eksesnya itu yang tadi ya, karena ada dua hal ya. Pertama ada goodwill dan ada ekses gitu ya. Nah, goodwill itu ya ekses juga gitu ya, bagian dari total eksesnya juga gitu ya. Cuman goodwill ini prinsipnya tidak diamortisasi ya, dia di impairment. Yang diamortisasi yang excess fair value over book value-nya saja. Nah, ini berarti 37 inilah yang akan kita amortisasi gitu ya. Nah, ya udah berarti kita tinggal jumlahkan saja gitu. Kita tinggal alokasikan gitu ya, alokasikan kepada si goodwill-nya, alokasikan kepada si book value gitu ya. Oke. Oke, guys, kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit kekeliruan ya di dalam kunci jawaban ini. Saya sudah perbaiki akhirnya. Oke, minum teh dulu, cuy. Sip. Oke. Nah, sekarang yang paling pertama kita lakukan itu kita ingin menghitung tadi ya, kita sudah hitung bahwa cost-nya itu berapa. Jadi cost-nya itu adalah 990. Nah, ini ya sudah saya bikin di sini ya, 990 gitu ya. Kemudian fair value net asset S-nya berapa? Yang ini nih ya, 857 ya. Nah, ini. Dari mana ini? Tinggal dikurangin aja. Total aset dikurang dengan si total liabilities-nya. Nah, kemudian book value-nya berapa? Sama. Tinggal total aset kurang total liabilities ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui berapa eksesnya ya. Total eksesnya ya kita tinggal tambahkan ya, sum dari ini semua. Ya, seperti itu. Atau kita bisa cek sum juga 990 dikurang dengan 820 ya. Nah, sama kan? Nah, oke. Nah, dari sini ini adalah total eksesnya ya. Di sini adalah total ekses total ekses ya. Nah, which is salah pencet. Mohon maaf saudara-saudara, pencet. Nah, jadi total excess-nya ini adalah ya 170 juta ya. Nah, oke. Dari sini kita bisa mengetahui oh sekian ya. Oke. Nah, dari sini pertama kita ingin mengalokasikan. Kalau goodwill tentu saja tidak bisa dialokasikan ya. Kenapa? Karena dia di impairment. Nah, di sini alokasi excess fair value over book value ini nanti yang akan kita amortisasi selanjutnya ya. Nah, cuman kalau kita belum belajar sampai sana dulu ya, nanti konsolidasi itu ntar ya pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa harus mengalokasikan 37 juta ini kemana aja, gitu kan ya? Nah, sekarang caranya adalah gimana ya? Caranya adalah kalau sebelumnya ini 17 juta ya, ini jadi ada kesalahan di penghitungan dari si kunci jawabannya, ini sudah saya perbaiki. Oke, ini soal UTS by the way ya. Nah, caranya adalah pertama, kita harus mengidentifikasi apakah ini over atau under value. Patokannya adalah book value. Kalau dia book value lebih besar dari
fair value maka ini over, ya, over value. Kalau over value maka notasinya negatif, ya. Nah, gitu. Oke, nah kok kayak gini Pak? Ya, jadi kalau saya sih nggak usah melihat over sama under-nya ya. Jadi kalau yang notasinya positif berarti ini under value, ya, under value, ya. Nah seperti itu. Nah memang ini tergantung perspektif cara pandang aja ya. Kalau saya melihatnya gampang, ya udah kalau dia aset itu bertambah maka dia bagus, berkurang maka dia minus gitu ya. Ya udah tinggal berarti tinggal kalau apakah dia bertambah atau berkurang gitu book value-nya. Oh kalau berkurang ya minus tuh. Kayak ini kan nilai tercatatnya berkurang ya, maka dia minus ya. That's why book value-nya tuh over value terhadap si fair value. Maka yang jadi patokan yang mana? Yang fair value-nya. Sehingga ya berkurang berarti si fair value-nya. Apa namanya? Si selisihnya ya. Nah, jadi book value turun tuh menjadi fair value. Sebesar turunnya berapa? 5 juta ya. Nah, setelah itu kita lihat berarti, oh berarti ya tinggal dilihat aja kalau dia bertambah maka positif, kalau dia berkurang maka dia negatif. Yang land ya kita lihat land bertambah positif 50 juta. Building berkurang 330 ke 310 ya, berarti berkurang 20 juta. Nah, kemudian equipment dari 260 ke 252 berarti berkurang juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan ini untung nih ya, kalau si asetnya berkurang maka equity investment-nya akan bertambah ya. Nah, seperti itu. Nah, perspektif yang berbeda, kamu harus lihat ketika memasuki dunianya total liabilities ya. Kenapa? Kalau aset mah bertambah itu bagus, kalau si liabilities bertambah itu jelek. Nah, gitu ya. Sehingga kalau bertambah liabilities-nya ya tentunya akan berdampak buruk terhadap si equity investment-nya. Nah, makanya kapan dia positif, kapan dia negatif? Nah, kalau liability kebalikannya. Kalau liability-nya berkurang, maka bagus, positif tuh, ya. Berarti 70 ke 60. Nah, berkurang nih, berarti positif, bagus ya. Kemudian notes payable-nya gimana? Notes payable-nya juga ternyata berkurang, maka positif juga, bagus ya. Kemudian barulah other liabilities-nya ternyata bertambah. Nah, kalau bertambah maka notasinya jelek ya, berarti minus, minus 5 juta. Nah, kalau kita totalkan ini adalah 37 juta. Matching ya dengan yang eksesnya ini ya 37 juta. Nah, ini harus matching, nggak boleh enggak ya, harus matching. Excess fair value over book value harus sama dengan total dari ini semua ya. Nah, mahasiswa banyak kebalik di liabilities ya. Liabilities kalau dia apa namanya berkurang notasinya negatif ya. Nah, salah di situ ya, kesalahannya di situ ya. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah ketika dia berkurang untuk liabilities maka jelek. Maka bagus ya, maka notasinya positif ya, seperti itu. Nah, oke, dari situ barulah kita alokasikan 37 juta ini ya. Ya udah tinggal dialokasikan tuh, udah dapat ya. 5 juta bla 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 bla, totalnya adalah 37 juta ya. Niat ya, kita tinggal sama dengankan aja dengan yang atas ya tuh ya. Nah, oke, jadi itu harus hati-hati ya di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga berarti sudah terjawab ya. Yang ini 37 juta ini sudah habis ya dialokasikan ke fair value. Nah, kemudian yang keempat adalah jurnal ya. Kalau jurnal ya gampang lah jurnal mah ya. Berarti kita tinggal bikin jurnalnya aja dari semua informasi yang sudah kita peroleh di atas ya. Pertama berarti equity investment Pak 990 juta senilai cost-nya ya. Yang kita imbalan yang kita keluarkan ini ya, tunai 450, tanah ya saham biasa. Nah, gitu ya. Nah, cuman karena ini melepaskan tanah berarti kita harus tahu cost-nya ya dan kita akan mengakui yang namanya gain ya, seperti itu. Nah, jadi cash land-nya adalah 100 juta ya berdasarkan informasi di soal. Gain online-nya berapa? Tinggal 240 dikurang dengan 100 juta ya, tuh ya. Kemudian share capital-nya berapa? Share capital-nya kita saham yang beredarnya adalah 12.000 mana ya? Nah, ini dia. Dikali par value-nya. Par value-nya berapa? Par value-nya adalah yang 10.000 ya. Saham beredarnya 12.000. Nah, ya. Kayak gitu gimana ya? Udah langsung aja men, sikat gitu ya, disikat. Share capital 12.000 dikali 10.000, selisihnya karena kita market value-nya tadi adalah 25.000, tinggal dikurang dengan par value-nya 10.000. Itulah yang menjadi premium ya, share premium 180 juta ya. Nah, investment expense-nya gimana? Nah, di sini dilihat ya tadi biaya akuisisi ini investment expense, biaya penerbitan saham inilah yang menjadi si underwriting fee attributable to
cost of fund-nya ya, cost of equity-nya. Sehingga ini kita akan mendebit si share premium ya. 3 juta ya, seperti itu. Karena kita menerbitkan saham ya. Kalau nggak menerbitkan saham nggak akan ada yang share premium ini ya. Nah, totalnya adalah kita mengeluarkan cash 9 juta. Nah, sengaja saya kuning-kuningin karena inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam konsolidasinya ya. Nah, baru yang terakhir adalah kita bikin apa namanya, jurnal pengambil alihan aset neto dari si PTS gitu ya, si subsidiary. Ya udah tinggal dicemplungin. Yang mana yang cemplungin, Pak? Yang nilai wajar ini ya dibikin jurnalnya gitu ya. Berarti aset di debit ya. Dan jangan lupa tambahkan goodwill ya di sini, jangan sampai lupa ya. Nah, saya hijau-hijauin nih. Tambahkan goodwill ya. Kenapa? Karena kita ada excess dari cost terhadap si fair value ya. Berapa goodwill-nya? Tadi ya 133 juta ya. Nah, oke. Nah, dari sini berarti ya udah tinggal masukin lagi yang fair value dari si net asset dari si liabilities-nya. Ya, totalnya adalah berapa? Totalnya adalah ya sekian ya, dan nanti kita hapus equity investment-nya ya. Karena ini 100%, maka equity investment ini hilang. Ya, nah kita lihat yang ini hilang nanti ya. Ini hilang, kemudian ini juga hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan ini dikurang dengan ini sama dengan berapa? Ya, sama dengan si berapa tadi teh? 857 aduh sorry. 857 ya. Benar nggak tuh? Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan saja. Ya, berarti harus sama ya. Sum ini semua ya dikurang dengan sum dari yang ini semua ya, sama dengan 857 tuh ya. Nah, taruh sini deh. Nah, berarti 857 itu adalah si net asetnya berdasarkan fair value-nya. Nah, ditambah goodwill-nya ya, berarti kalau kita masukkan berarti di debitnya ya 857 kalau kita netkan gitu ya. Ditambah 133 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 990. Nah, equity investment-nya pun sesuai 990. Berarti ini balance gitu ya. Nah, kayak gitu saudara-saudara ya. Kemudian apa terakhir adalah bikin consolidated soft P-nya. Nah, ingat bikin consolidated soft P pertama, tahap pertama kalian bikin yang mana yang mau kita cemplungin ya, karena di sini informasinya bahwa si perusahaan PTP tidak melakukan revaluasi, maka kita ambil yang book value seluruhnya ya. Book value seluruhnya kita masukin ke sini, kita tampilkan set hasilnya adalah sama dengan sekian ya, 20 40 ya, benar nggak sih? Oh ya benar ya. Nah, kemudian yang kita sandingkan adalah fair value dari PT Sari. Berarti yang mana? Yang jurnal ini nih. Nah, jurnal ini kita masukkan ya ke sini. Ya, tapi sampai si order liabilities aja ya. Nah, gitu ya. Nah, ya udah kita tinggal ambil aja dari yang atas ya, udah ada sama aja ya. Nah, kayak gitu saudara-saudara. Nah, kemudian apa? Ya udah tinggal cemplungin ke sini, baru yang tengah-tengah ini debit kredit ini worksheet ya, baru kita masukkan dari yang kuning-kuning ini ya. Saya kuning-kuningin ya, biar gampang. Ya udah, tinggal ditambahin berarti ya, tambah kurang aja ya. Nah, kayak gini berarti ini 600 ditambah dengan 80 gitu ya, dikurang dengan 450 dikurang dengan 9 juta ya, sama dengan 221. Kemudian akun receivables-nya ya tinggal ditambahin saja, ini juga tinggal ditambahin inventory, ya land-nya juga tinggal ditambahkan ya. Nah, land-nya ingat ya, ditambahkan PT Purit, PT Sari, nah dikurangi 100 juta yang ada di jurnal yang ini ya, keluarkan 100 juta ya. Nah, kemudian building-nya tinggal ditambahkan, equipment-nya juga ditambahkan ya. Equity investment-nya ini net ya, jadi 0 tuh ya. Berdasarkan jurnal yang ini juga ya, ini dan campur yang ini ya. Nah, terus ada tambahan goodwill ya, tambahan goodwill ya. Tambahan goodwill dari jurnal yang ini ya. Nah, oke, ya tinggal ditambahkan. Totalnya adalah 2721. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan juga liabilities-nya. Nah, 190, 130 tambah 60. Kemudian 300 sama 145 menjadi 445. Kemudian order liabilities juga sama. Nah, di sini share capital. Nah, di share capitalnya maka kita akan memasukkan ya yang jurnal yang ini ya. Share capital 120 juta. Nah, berarti ada tambahan di kredit ya. Nah, berarti kalau di kredit ya ingat ya, karena ini sisi kredit ya, maka kalau dia muncul di kredit berarti ditambahkan, jangan lupa ya.
Jangan dikurangi. Jadi 800 ditambah dengan 120 sama dengan sekian, ya. Nah, oke. Kemudian, share premiumnya berapa? Share premiumnya juga ada tuh, berdasarkan jurnal ini kan 120 juta di kreditnya, taruh di kredit. Nah, cuman ada juga biaya underwriting fee yang 3 juta ini, ya, kita taruh di debit. Nah, maka cara ngitungnya adalah 250 ya, ditambah dengan yang ini dulu, 180 ya, ditambah. Baru dikurang dengan si 3 juta, baru dikurang. Nah, hasilnya adalah 427 ya. Nah, seperti itu. Nah, retain earnings. Nah, ini yang seru ya, retain earnings-nya 460 ya. Ditambah dengan apa? Nah, kita lihat jurnal yang atasnya ya. Jurnal yang atasnya gimana? Jurnal yang atasnya cari yang bagian yang nanti ujung-ujungnya masuk ke retain earnings. Yang mana? Yang pertama adalah gain ya. Berarti ini akan menambah retain earnings. Yang kedua adalah expense 6 juta, berarti ini akan mengurangi retain earnings ya. Nah, dari situ maka kalian tinggal kurangin aja 460 ditambah 140 dikurang dengan 6 juta sama dengan 594. Kalau kita totalkan hasilnya adalah 2721. Ya sama deh balance. Balance belum tentu benar, tapi tidak balance sudah pasti salah ya. Tapi bersama PLC balance sudah pasti benar lah insya Allah lah ya. Oke, nah yang kita ambil menjadi consolidated finance balance sheet-nya adalah yang samping ini ya, kita ambil. Oke. Nah, oke deh, dapat deh 2721 ya, sip. Nah, oke, selesai berarti pembahasan soal UAS 2 tahun kemarin ya untuk soal 1. Demikian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.